Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarhus Sunnah yang disusun oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Sekarang nomor berapa? 16. Qala al-muallif al-Imam Al-Muzani rahimahullah, hadhihi, ini maqalatun adalah perkataan wa af'alun dan perbuatan ijtama'a 'alaiha yang telah bersepakat atasnya, al-maduna, orang-orang terdahulu, al-awwaluna, yang pertama, min a'immatil huda, dari para pemimpin petunjuk atau sunnah, dari para pemimpin petunjuk, yaitu apa? Sunnah. Wa bitaufiqillahi, dan dengan taufik Allah, i'tasama biha, telah berpegang dengannya at-tabi'una, tabi'in, qudwatan, sebagai teladan, waridon, dan qudwatan sebagai teladan, waridon, dan dengan keridhaan. Wajanabu, dan mereka menjauhi
At-takallufa, bersusah-susah, sikap bersusah-susah. Sikap bersusah-susah. Fima kufu, dalam perkara yang telah dicukupkan. Fasuddidu, maka mereka telah benar bi'aunillahi, dengan pertolongan Allah. Bi'aunillahi, dengan pertolongan Allah. Wa wuffiqu, dan mereka telah mendapat taufik. Dan mereka telah mendapat taufik. Lam yarghabu, mereka tidak membenci. Anil ittiba'i, dari mengikuti. Fayuqassiru, sehingga mereka mengurangi. Walam yujawizuhu, dan mereka tidak melampauinya. Tazayyudan, dengan tambahan. Faya'tadu, sehingga mereka melampaui batas. Fanahnu, maka kita billahi, terhadap Allah, wathiquna, yakin. Wa alaihi, dan kepada Allah, dan kepada Allah mutawakkiluna, bertawakal. Wa ilaihi, dan kepada Allah fittiba'i, dalam mengikuti. Atharihim, athar atau petunjuk mereka, petunjuk mereka. Raghibuna, kita berharap.
Ya, ini nomor 15 berapa? 16. Imam Muzani mengatakan hadhihi maqalatun, ini adalah perkataan. Maksudnya akidah. Ini adalah akidah wa af'alun dan amal. Karena yang namanya iman adalah qaulun wa amalun. Jadi ini adalah akidah dan amal yang merupakan cakupan iman. Ijtama 'alaihal madunal awwalun, yang telah bersepakat atasnya orang-orang terdahulu yang pertama, maksudnya para sahabat. Al-madunal awwalun, tulis itu. Maksudnya siapa? Sahabat. Jadi apa yang disampaikan oleh muallif dari pertama sampai nomor berapa? 15 ya. Ini adalah akidah dan amal yang disepakati oleh orang-orang terdahulu yang pertama, yaitu para sahabat. Jadi akidah yang telah disampaikan ini adalah akidah yang telah disepakati oleh para sahabat. Min a'immatil huda, dari para pemimpin petunjuk atau agama ini, atau sunnah ini. Ya, karena para sahabat adalah manusia terbaik dalam agama ini. Maka mereka menjadi pemimpin untuk agama ini. Wa bi taufiqillahi, dan dengan taufik dari Allah. Taufik itu adalah hidayah, berupa Allah Ta'ala menjadikan seseorang mengikuti kebenaran. Jadi taufik adalah hidayah, di mana Allah Ta'ala menjadikan seseorang menerima dan mengikuti kebenaran. I'tasama bihat tabi'una, bahwa generasi tabi'in telah berpegang dengan akidah dan amal yang disepakati para sahabat ini. Jadi akidah dan amal yang disebutkan tadi, yang disepakati oleh para sahabat, maka ini diikuti oleh siapa? Diikuti oleh tabi'in. Qudwatan waridhan, di mana tabi'in telah menjadikan sahabat sebagai teladan. Waridhan dan keridhaan, artinya mereka mengikuti ini secara ridho. Wajanabut takallufa fima kufu, dan tabi'in ini menghindari atau menjauhi bersusah-susah fima kufu, dalam perkara yang mereka telah dicukupkan. Jadi apa yang telah mencukupkan sahabat, maka mereka memandang itu sudah cukup bagi mereka, sehingga mereka tidak takalluf. Takalluf itu hanya bersusah-susah cari yang baru, bersusah-susah untuk membuat yang baru. Ya. Maka bid'ah ini termasuk apa? Takalluf. Karena bid'ah itu adalah bersusah-susah mencari yang baru dalam agama ini. Nah, tabi'in menghindari itu. Mereka telah mencukupkan dalam agama ini apa yang telah mencukupkan para sahabat. Dan demikian juga dengan kita. Maka cukupkanlah untuk kita apa yang telah mencukupkan siapa? Para sahabat. Gak usah cari yang baru, gak usah buat perkataan yang baru. Apa yang dikatakan sahabat sudah cukup. Apa yang diajarkan oleh sahabat sudah cukup. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja apa yang disampaikan para sahabat. Wala tabtadi'u, dan gak usah membuat perkara yang baru, bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupkan dengan petunjuk yang dibawa oleh para sahabat ini. Maka dengan sikap ini yang ditempuh oleh tabi'in, fasuddidu bi'aunillahi wa wuffiku. Tabi'in mereka telah
mendapatkan kebenaran dan mereka telah mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Jadi sikap tabi'in ini benar, mencukupkan dengan petunjuk sahabat, dan mereka tidak bersusah-susah mencari yang baru. Nah, takallub tadi ingat ya, bersusah-susah maksudnya situ membuat perkara yang baru. Lam yarghabu 'anil ittiba'i fayuqassiru. Mereka tidak membenci dari mengikuti para sahabat sehingga mereka mengurangi. Ya, kalau seandainya tabi'in ini tidak suka terhadap sahabat, maka apa yang mereka pandang lebih dari sahabat akan mereka kurangi. Tapi mereka tidak mengurangi. Walam yujawizuhu tazayyudan fayatadu. Dan mereka juga tidak melebihkan. Jadi apa yang ada dari sahabat, itulah yang ada bersama mereka. Tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Fanahnu billahi wathiqun wa alaihi mutawakkilun. Maka kita yakin kepada Allah dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Wa ilaihi fittibai atharihim raghibun. Dan kepada Allah kita berharap ketika kita mengikuti petunjuk siapa? Para sahabat ini. Ditulis nomor 16. Penjelasan tentang sikap kita terhadap pemahaman as-salafus saleh dalam kurung para sahabat, kurung tutup. Jadi nomor 16 ini membahas tentang bagaimana sikap kita terhadap pemahaman atau petunjuk siapa? Para sahabat as-salafus saleh. Yang pertama, kewajiban mengikuti pemahaman dan petunjuk as-salafus saleh, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Titik. Jadi Imam Muzani ini adalah orang yang mengikuti pemahaman siapa? As-salafus saleh, para sahabat. Sehingga akidah yang beliau sampaikan dari awal sampai terakhir, beliau katakan ini adalah akidahnya para sahabat. Berarti beliau ikut pemahaman para sahabat. Dan itulah hakikat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti pemahaman para sahabat. Kemudian yang kedua, bahwa perkara akidah kebanyakannya adalah disepakati. Kebanyakannya adalah disepakati antara para sahabat dan ulama berikutnya. Titik.
Jadi ini adalah salah satu bentuk keistimewaan akidah. Kebanyakan masalah akidah itu adalah masalah yang disepakati. Sehingga mempelajari akidah ini sungguhnya mempelajari perkara yang mudah. Kenapa? Karena dengan mendengarkan pemaparan sebuah akidah yang disampaikan oleh ulama Ahlus Sunnah, maka kita langsung yakin tentang kebenarannya. Karena hukum asalnya itulah perkara yang disepakati para ulama. Jarang-jarang dalam masalah akidah ada perbedaan pendapat. Maksudnya antara Ahlus Sunnah. Kalau dengan Ahlul Bidah jelas. Karena akidah ini yang membedakan mana Ahlus Sunnah dan mana Ahlul Bidah. Ya, maka sekali kita mendengar pemaparan tentang akidah yang disampaikan oleh Ahlus Sunnah, tenang hati kita. Karena itu benar. Karena itu yang disepakati oleh para ulama. Ya, berbeda dengan kalau kita mempelajari apa? Fikih umpamanya. Sekali kita mendengar pemaparan fikih, maka kita belum tenang. Sebab kalau masalah fikih biasanya ini sangat banyak apanya? Perbedaan pendapatnya. Walhamdulillah masalah akidah di mana ini pondasi, ini paling pokok, ternyata Allah Ta'ala mudahkan dengan bentuk apa? Kebanyakan masalahnya adalah masalah yang apa? Disepakati. Kemudian pelajaran yang ketiga, kewajiban mencukupkan dalam agama ini, kewajiban mencukupkan dalam agama ini dengan apa yang telah mencukupkan para sahabat. Tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambahi. Titik. Udah ini kaidah ini. Ini pernah saya sampaikan dalam pelajaran akidah, entah dalam kitab yang mana ini. Mungkin kitab yang sedang kita pelajari sekarang kalau nggak salah ya. Kitab Fadlul Islam. Bahwa dalam agama ini sudah cukup apa yang disampaikan oleh sahabat, cukup itu saja. Apa yang mereka katakan kita katakan, apa yang mereka tidak katakan maka tidak kita katakan. Seperti ya contoh perdebatan antara seorang ulama Ahlus Sunnah dengan tokoh Mu'tazilah di hadapan khalifah, salah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah. Dalam masalah Al-Quran itu apakah makhluk atau bukan makhluk. Jadi orang Mu'tazilah ini yang mengajarkan kepada khalifah Quran adalah apa? Makhluk. Sehingga khalifah memaksakan kepada masyarakat supaya mengatakan Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak ikut maka dipenjara, dihukum, bahkan ada yang meninggal. Nah kemudian tokoh Mu'tazilah ini minta untuk berdebat dengan siapa? Ulama dari Ahlus Sunnah yang sedang dipenjara ini. Kemudian dihadirkanlah. Dan itu debat di hadapan siapa? Khalifah. Kemudian ulama dari Ahlus Sunnah ini mengatakan, bertanya,
Apakah kamu mengatakan Quran itu adalah makhluk? Memang itu dikatakan oleh Allah demikian dalam Al-Quran? Jawaban dia apa? Tidak ada. Kemudian pindah kepada pertanyaan yang kedua. Apakah Rasulullah mengatakan demikian? Bahwa Quran adalah makhluk? Jawaban orang ini apa? Tidak ada. Rasulullah tidak mengatakan. Kemudian pindah kepada pertanyaan yang ketiga. Apakah para sahabat ada yang mengatakan Quran adalah makhluk? Dia menjawab, tidak. Maka kata ulama ini, tidakkah kamu mencukupkan dengan apa yang telah mencukupkan Rasulullah dan para sahabat? Tidak bisakah kamu tidak mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabat? Diam. Sudah selesai debatnya. Dan Khalifah pun apa? Merasa kagum terhadap ulama Ahlus Sunnah ini. Artinya kita tidak usah panjang lebar membahas sebuah masalah dalam agama ini. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabat, kita katakan. Yang tidak dikatakan oleh mereka, tidak perlu kita katakan. Enggak susah-susah dalam agama ini. Jadi kalau ada perkara yang baru, orang mengajarkan kepada kita perkara yang baru, dicek. Ada dalilnya dari Al-Quran? Enggak ada. Ada dalilnya dari sunnah? Tidak ada. Apakah itu dipahami oleh para sahabat? Tidak ada. Ya kalau dalam Al-Quran tidak ada, dalam sunnah enggak ada, para sahabat juga tidak memahami, sudah. Ketika mereka tidak mengatakan itu, kita pun tidak mengatakan. Cukup sudah. Ya. Nomor berapa sekarang? Jadi ya keberadaan kita mengikuti pemahaman salaf, orang-orang mengikuti pemahaman salaf yang kemudian sekarang mereka disebut dengan salafiyun, ini bukan perkara baru. Imam Muzani saja mengikuti pemahaman salaf. Imam Muzani itu hidupnya kapan? Di abad kedua dan ketiga, ya. Akhir abad kedua dan awal abad ketiga Hijriyah. Maka dalam akidah yang beliau sampaikan ini jelas beliau mengikuti pemahaman orang terdahulu al-madun. Salaf itu al-madun, orang yang terdahulu, yaitu para sahabat, kemudian tabi'in dan seterusnya. Nomor 17. Ya, 17. Yang terakhir ya. Qala al-muallif al-Imam al-Muzani rahimahullahu taala, fahadha, maka ini, syarhus sunnati, penjelasan tentang sunnah. Sunnah di sini apa maksudnya? Akidah. Fahadha, maka ini, syarhus sunnati, penjelasan tentang akidah. Taharraitu, aku berusaha. Aku berusaha, kashfaha, mengungkapkannya. Wa awdahtuha, dan menjelaskannya. Faman, maka barang siapa, waffaqahullahu, Allah berikan kepadanya taufik. Allah berikan kepadanya taufik. Lil qiyami, untuk melaksanakan bima abantuhu,
apa yang aku jelaskan. Apa yang aku jelaskan. Ma'a ma'unatihi, dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah lahu kepadanya. Bil qiyami ala adai, bil qiyami ala adai, dengan melaksanakan faraidhihi, kewajibannya. Bil ihtiyati, dengan berhati-hati. Fin najasati, dalam perkara najis. Wa isbagit taharati, dan menyempurnakan bersuci. Ala ta'ati, di atas ketaatan. Di atas ketaatan. Wa ada'is sholawati, dan melaksanakan salat. Alal istita'ati, alal istita'ati, sesuai dengan kemampuan. Wa ita'iz zakati, wa ita'iz zakati, dan memberikan zakat. Ala ahlil jidati, ala ahlil jidati, kewajiban atas orang kaya. Wal haji, dan melaksanakan haji. Ala ahlil jidati, ala ahlil jidati, kewajiban atas orang kaya. Wal istita'ati, dan mampu. Wasiyamis syahri, wasiyamis syahri, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Li ahlis sihati, bagi orang yang sehat, bagi orang yang sehat. Wa khamsu sholawatin, dan 5 salat. Dan 5 salat. Sannaha, yang telah disunnahkan. Yang telah disunnahkan Rasulullah, oleh Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di sholawati, setelah salat yang fardu. Setelah salat yang fardu.
Salatul witri, yaitu salat witir, yaitu salat witir, fi kulli lailatin, pada setiap malam. Pada setiap malam. Wa raka'atail fajri, wa raka'atail fajri, dan 2 rakaat qobliyah subuh, dan 2 rakaat qobliyah subuh. Wa salatil witri, wa salatil fitri wan nahri, wa salatil fitri, dan salat Idul Fitr, dan salat Idul Fitri, wan nahri, dan Idul Adha. Salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Wa salatil fitri, dan salat Idul Fitri, wa salatun wan nahri, dan salat Idul Adha. Wa salati wa salatu, harusnya salatu ya. Ya, enggak apa-apa. Wa salati kusufis syamsi, dan salat gerhana matahari, dan salat gerhana matahari, wal qamari, dan bulan. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Idza nazala, apabila terjadi. Idza nazala, apabila terjadi. Wa salatil istisqa'i, wa salatil istisqa'i, dan salat istisqa, mata wajaba, ketika ada sebabnya, dan salat istisqa ketika ada sebabnya. Apa sebabnya? Kemarau. Wajtinabul maharimi, dan menjauhi perkara haram. Dan menjauhi perkara haram. Wal ihtirazu, dan menjaga diri, dan menjaga diri, minan namimati, dari mengadu domba. Dari mengadu domba, wal kadhibi, dan dusta, wal ghibati, dan ghibah, wal bagyi, dan kezaliman, bi ghairil haqqi, dengan tanpa kebenaran. Wa ayyuqala, dan dari mengatakan, alallahi, tentang Allah, ma la ya'lamu, sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Kullu hadza, semuanya ini, kabairu, adalah dosa besar. Kabairu adalah dosa besar.
muharramatun, perkara yang diharamkan. Wat taharri, dan berusaha maksudnya berusaha menjaga yang halal. Ya. Berusaha menjaga yang halal atau berusaha untuk berhati-hati. Fil makasibi, dalam pekerjaan. Wal mata'imi, dan makanan. Wal maharimi, dan perkara yang haram. Wal masyaribi, dan minuman. Wal malabisi, dan pakaian. Wajtinabus syahawati, dan menjauhi syahwat. Dan menjauhi syahwat, maksudnya nafsu syahwat. Fa innaha, karena sesungguhnya dia, yaitu nafsu syahwat. Fa innaha, karena sesungguhnya nafsu syahwat, da'iyatun, menyebabkan, lirukubil muharramati, melakukan perkara yang diharamkan. Melakukan perkara yang diharamkan. Faman, maka barang siapa, ro'a, menggembala, haulal hima, di sekitar benteng, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yushiku, hampir, maka sungguhnya dia hampir, ayyuwaqi al-hima, memasuki benteng. Faman yussira, maka barang siapa dimudahkan, maka barang siapa dimudahkan, lihada, untuk perkara ini, fa innahu, maka sesungguhnya dia, minad dini, dari agama, ala hudan, di atas petunjuk.
Wa minar rahmati, dan dari rahmat, ala roja, sangat diharapkan. Wa waffaqanallahu, semoga Allah memberi taufik kepada kami. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami. Wa iyyaka, dan kepadamu, ila sabilihil aqwami, kepada jalannya yang lurus. Bimannihi, dengan anugerahnya, al-jazili, yang banyak, al-aqdami, yang ada sejak dulu. Yang ada sejak dulu. Wa jalalihi, dan kemuliaannya, atau keagungannya. Wa jalalihi, dan keagungannya, wa jalalihi, dan keagungannya, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-akrami, yang maha mulia atau pemurah. Yang maha mulia atau pemurah. Wassalamu, dan semoga keselamatan, alaikum, atas kalian, wa rahmatullahi, dan juga rahmat Allah, wa barakatuhu, dan berkahnya. Wa ala man, dan atas orang, qara'a, yang membaca, alaina, kepada kami, assalama, salam. Alaina, atas kami, assalama, salam. Dan juga salam ini atas orang yang membacakan salam atas kami. Wala yanalu, dan tidak akan mengena, salamullahi, keselamatan Allah, ad-dallina, orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat. Ad-dallina, orang-orang yang sesat. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah. Rabbil alamina, Rabb seluruh makhluk. Titik. Nah, selesai ya. Dah, habis? Ya, habis sampai titik ya. Ya. Nah, tapi kita jelaskan dulu ya.
Berkata Imam Muzani di sini, fahadha syarhus sunnati, maka ini adalah penjelasan tentang sunnah. Maksud sunnah di sini apa? Akidah. Maka dari perkataan Imam Muzani, fahadha syarhus sunnati, kitab ini kemudian diberi nama apa? Syarhus sunnah. Taharraitu kashfaha wa awdahtuha. Beliau berupaya untuk menjelaskannya kepada sang penanya. Karena kitab ini kan jawaban atas surat pertanyaan kepada beliau. Dan penjelasan ini bukan untuk yang bertanya saja, juga untuk kita. Faman waffaqahu Allahu lil qiyami bima abantuhu. Maka barang siapa yang Allah berikan kepadanya taufik. Taufik itu hidayah. Hidayah itu taufik. Apa tadi saya katakan? Hidayah taufik itu Allah Ta'ala menjadikan seseorang apa? Menerima dan melakukan kebenaran. Maka barang siapa yang Allah Ta'ala berikan taufik kepadanya lil qiyami bima abantuhu, untuk melaksanakan akidah yang telah dijelaskan oleh beliau, ma'a ma'unatihi lahu bil qiyam, bersama dengan pertolongan Allah kepada orang tersebut, bil qiyami ala adai faraidihi, untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, bil ihtiyati fin najasat, kewajiban-kewajiban itu diantaranya adalah berhati-hati dalam masalah najis. Bagaimana berhati-hati dalam masalah najis? Yaitu kita bersuci dari najis dengan istinja, dengan bersuci setelah kencing, dengan menghilangkan najis, karena itu kewajiban. Wa isbagit thaharati, dan menyempurnakan bersuci, di antaranya wudu. Ala ta'ati, di atas ketaatan. Dan Syekh Abdul Razak sini mengatakan ala ta'ati maksudnya adalah alal makarihi, di atas kesulitan dia. Di atas kesulitan dia. Maksudnya apa? Bahwa orang yang berusaha menjaga kesucian seperti wudu, walaupun dalam keadaan susah, maka dia memiliki keutamaan. Ini berdasarkan hadis Nabi. Ya, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan kepada perkara yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, isbagul wudu'i 'alal makarihi. Menyempurnakan wudu dalam keadaan kita sulit. Artinya ya coba, kan susah ya. Kalau terus-menerus kita menjaga apa? Wudu ya. Setiap kencing kita wudu. Setiap BAB kita wudu. Batal wudu kita wudu lagi. Susah atau tidak? Susah. Tapi ya, semakin berat sebuah tugas, semakin besar apanya? Pahala dan keutamaan. Wa kathratul khuta ilal masjid, ilal masajid, dan banyak langkah kaki menuju masjid, wantidharus salat ba'da salat, dan menunggu salat, yaitu menunggu salat fardu setelah dia salat sunnah. Fadzalikumur ribat, ya. Wa ada'i sholawati 'alal istita'at, dan dia melaksanakan salat sesuai dengan kemampuan, mampu berdiri berdiri, tidak mampu berdiri maka duduk, dan seterusnya. Wa ita'iz zakati 'ala ahlil jidad, dan melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat. Tapi ini kewajiban atas siapa? Orang yang kaya. Itu orang yang memiliki harta sampai kepada batasan wajib zakat. Wal haji ala ahlil jidati wal istita'at, melaksanakan haji, tetapi ini kewajiban atas orang kaya dan mampu. Wasiyamis syahri la ahli sihat, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan untuk orang yang sehat. Sebab orang yang sakit boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan diganti dengan apa? Mengqadanya di luar Ramadan. Wa khamsu shalawatin, sekarang perkara yang sunnah. Wa khamsu shalawatin, dia juga melaksanakan salat sunnah.
Sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di shalawat. Yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah apa? Salat-salat yang fardu. Apa 5 salat sunnah yang utama ini? Salatul witri fi kulli lailatin. Salat witir. Wa raka'atil fajr, qabliyah subuh. Qabliyah dan ba'diyah di luar salat subuh kadang Nabi meninggalkannya, yaitu ketika beliau safar. Beliau tidak qabliyah zuhur, tidak ba'diyah zuhur. Juga salat yang lainnya, yaitu tidak ba'diyah maghrib, tidak ba'diyah isya. Tetapi untuk qabliyah subuh, maka beliau tidak pernah meninggalkannya. Dalam safar pun beliau tetap melaksanakannya. Maka ini keutamaan qabliyah subuh. Wa salatil fitri wan nahri, dan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa salatu kusufis syamsi wal qamari idza nazala, salat gerhana matahari dan bulan. Wa salatil istisqa mata wajaba, dan salat istisqa. Apa salat istisqa? Salat minta hujan ketika ada sebabnya, itu apa? Kemarau. Nah, tadi melaksanakan perkara yang wajib dan sunnah. Sekarang meninggalkan perkara yang dilarang. Wajtinabul maharimi, menjauhi perkara yang diharamkan. Wal ihtirazu, menjaga diri. Minan namimah, mengadu domba. Paham mengadu domba? Mengadu domba itu apa? Nasrul maqalah. Nasrul maqalah allati tuaddi ila al-adawah. Menyebarkan perkataan yang menimbulkan permusuhan antara 2 orang atau lebih. Saya mengatakan kepada A, si B ini begini, yang menimbulkan kebencian dan permusuhan A kepada B. Lalu datang kepada B dan dikatakan A itu begini, dengan perkataan yang menimbulkan kebencian B kepada A. Akhirnya mereka bermusuhan. Nah, kita mengadu antara orang ini. Istilah kitanya adu domba, ya. Padahal bukan ngadu domba, ini ngadu apa? Ngadu manusia. Ya. Nggak tahu kenapa istilahnya ngadu domba. Pak Sony, kenapa ngadu domba? Ya. Jadi mengadukan orang itu seperti, menjadikan orang itu seperti apa? Kambing. Ya. Wal kadhibi, dan dusta. Wal ghibati, dan ghibah. Ghibah apa ghibah? Menceritakan keburukan seseorang di belakangnya. Wal baghi bi ghairil haq, melakukan kedzaliman, dan tentunya ini bukan sesuatu yang benar. Wa yuqala 'alallahi ma la ya'lam, dia mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan Allah dengan dia tidak memiliki ilmunya. Kullu hadza kabairu muharramatun, semuanya adalah dosa besar dan tentunya diharamkan. Kemudian dalam perkara yang, kalau tadi perkara wajib, sunnah dan larangan, sekarang dalam perkara yang mubah. Dalam perkara yang apa? Mubah. Wat taharri, kasih tulisan sama antum biar paham maksud kata-katanya kemana. Jangan didikte terus, ya. Wat taharri, ini menjelaskan tentang apa? Perkara yang mubah. Wat taharri fil makasibi, dan berusaha untuk menjaga yang halal, fil makasibi, dalam pekerjaan, wal mataimi, dan makanan, wal maharimi, dan menjaga diri dari perkara yang diharamkan, wal masyaribi, dan minuman, wal malabisi, dan pakaian. Ini kan perkara-perkara yang mubah. Maka kita harus menjaga untuk mendapatkan yang halalnya dan menjauhi yang haramnya. Wajtinabus syahwat, dan menjauhi nafsu syahwat. Syahwat itu perkara yang mubah atau tidak? Mubah. Syahwat itu Allah berikan kepada kita. Kalau enggak ada nafsu syahwat, enggak akan berkembang biak manusia ini. Manusia bisa berkembang biak karena ada nafsu syahwat. Manusia rajin bekerja karena ada syahwat. Syahwat itu keinginan-keinginan yang
berkaitan dengan urusan dunia ini. Itu syahwat. Tetapi syahwat ini akan mendorong seseorang kepada rukubi al-muharramat, melakukan perkara yang haram. Jadi maksud Imam Muzani di sini menjauhi syahwat, maksudnya untuk menjaga dirinya dalam masalah syahwat ini. Syahwat yang melanggar aturan agama tinggalkan. Tapi syahwat yang tidak melanggar aturan agama maka silakan. Berhubungan badan itu syahwat. Kalau dengan pernikahan maka tidak melanggar agama. Bahkan apa? Sedekah itu. Seorang suami menggauli istrinya itu jadi sedekah bagi dia. Kemudian beliau mengatakan, faman ra'a haulal hima, barang siapa yang menggembala binatangnya di sekitar benteng orang lain, di sekitar pagar orang lain, fa innahu yushiku ayyuaki al-hima, maka ini dikhawatirkan hampir saja dia masuk ke mana? Ke benteng orang lain. Maksudnya begini, yang namanya syahwat ini kita harus berhati-hati dengan syahwat. Jangan bermain-main dengan syahwat, jangan bermain-main dengan perkara nafsu syahwat ini. Kenapa? Sebab perkara nafsu syahwat ini akan mudah mendorong kita untuk melanggar batasan Allah. Ya, orang lapar lagi puasa, kalau tidak menjaga diri dari nafsu syahwat, dia akan ngambil apa saja walaupun milik orang lain, kan gitu. Dan itu adalah melanggar hukum Allah. Nah, yang mendorongnya apa ini? Syahwat. Wah, ini lagi lapar. Pas melihat jambu di depan rumah Kang Iman ini, dulu kan ada jambu, ya pohon jambu, buahnya gede-gede dan menggoda, ya, kayaknya manis itu. Duit nggak punya, lapar, pengen jambu, tengok kiri kanan nggak ada yang punyanya, kesempatan petik. Itu yang mendorong dia mengambil hak orang lain apa itu? Syahwat ingin memakannya. Maka jaga syahwat itu. Karena kalau tidak dijaga, syahwat ini akan mendorong kita melanggar aturan Allah Ta'ala. Hima di sini perumpamaan untuk aturan Allah Ta'ala. Orang yang mengembala, membawa kambingnya atau sapinya atau ontanya, mengembala mencari rumput, tetapi di daerah yang di situ berdekatan dengan daerah milik seseorang. Jadi kita mengembala bawa kambing kita, ngangon ya, di sebuah kebun atau di sebuah padang, tetapi di situ ada kawasan milik orang lain yang dipagari. Paham ini? Bentengnya itu pagar. Nah, kalau kita mengembala di seputar situ, maka dikhawatirkan lama-lama binatang kita akan masuk ke mana? Ke kawasan milik orang lain. Maka silakan mengembala di wilayah yang jauh dari benteng orang lain, supaya nanti tidak masuk kepada wilayah orang lain. Tentunya di benteng ini maksudnya supaya orang lain tidak masuk ke situ, tidak mengambil rumput di tempat itu. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ditulis nomor berapa ini? 17. Ya. Pelajaran dari nomor 17. Ya Rabbullah. Yang pertama, bahwa akidah harus diikuti dengan amal.
Yang kedua, menunjukkan bahwa yang namanya iman adalah mencakup akidah dan amal. Kemudian yang ketiga, bahwa akidah yang benar akan menghasilkan amal yang benar. Titik. Sudah? Ya. Bahwa akidah yang benar akan menghasilkan amal yang benar. Perhatikan di sini. Dari nomor 1, maaf, ini nomor 1 maksudnya nomor yang saya kasihkan nomornya. Mu'alif tidak memberikan nomor. Dari pembahasan nomor 1 sampai pembahasan nomor berapa? Nomor 15 ya. Sampai pembahasan nomor 15 atau sampai pembahasan nomor 16. Pokoknya sampai akhir. Ini penjelasan tentang akidah, tentang keyakinan-keyakinan, perkara yang wajib diyakini. Kemudian setelah itu di akhir kitab ini, pada penutupan kitab ini, muallif menjelaskan tentang beberapa amal yang sesungguhnya itu pembahasannya dalam apa? Fikih. Bersuci dari najis, berwudu, salat 5 waktu, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji, melaksanakan salat sunnah, meninggalkan perkara haram, tidak ghibah, tidak namimah, tidak berdusta, menjaga yang halal dalam pekerjaan, makanan, minuman dan pakaian. Ini kan pembahasannya dalam fikih. Maka di sini ada maksud dari Imam Muzani menjelaskan kepada kita bahwa apa? Yang namanya akidah harus diikuti dengan amal. Ya. Bahwa yang namanya iman itu mencakup akidah yang sudah diajarkan, juga amal yang disebutkan di akhir pembahasan ini. Jangan sampai begini, oh yang penting mah akidahnya benar, nggak apa-apa, sholatnya acak-acakan, nggak apa-apa, saumnya dilanggar-langgar, tidak apa-apa, bakhil tidak mengeluarkan zakat, yang penting akidahnya akidah ahlus sunnah. Kita katakan itu bukan akidah ahlus sunnah seperti itu. Karena akidah yang benar akan melahirkan apa? Amal, dan amal pun amal yang benar. Lihat kepada contoh orang-orang terdahulu yang mengajarkan akidah yang benar ini, yang pada akhir pembahasan muallif ini menjelaskan kepada kita wajib ikut orang-orang terdahulu, yaitu as-salafus saleh. Bagaimana para sahabat? Akidahnya benar dan amalnya pun paling bagus. Kejujurannya paling tinggi. Jadi yang namanya akidah ini harus diikuti dengan amal. Gak benar orang yang mengatakan yang penting akidahnya lurus, masalah amal dan adabnya gak apa-apalah. Itu salah. Karena yang namanya iman itu bukan hanya akidah. Namanya iman mencakup akidah dan apa? Amal. Dan yang namanya amal, baik itu perkara yang wajib, perkara yang sunnah, perkara yang boleh, atau dalam perkara yang di situ ada larangannya, maka ini juga adalah sunnah Nabi SAW. Tidaklah seorang dikatakan ahlus sunnah kecuali dia mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, termasuk dalam perkara-perkara yang merupakan amal ini. Ini kitab sangat bagus, ditutup dengan penutupan yang sangat bagus, bahwa ketahuilah mempelajari akidah itu harus diikuti dengan apa? Mempelajari amal. Belajar akidah itu harus juga belajar apa? Fikih. Ya, karena fikih ini buah dari akidah. Apalah artinya kita menanam sebuah pohon yang pohon itu ternyata tidak berbuah. Ya.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab Syarhus Sunnah yang disusun oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, yang benar dari Allah taala, yang salah dari kekeliruan saya pribadi. Ya, saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya dan kesabarannya, dan juga saya mohon maaf dari kekurangan dan kesalahan. Ambil yang benarnya dan tinggalkan yang salahnya. Kita tutup, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.